Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ma'asyiral muslimat kadzalika. Muslimat yang di belakang supaya tidak kecewa. Yang juga semoga mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kami tadi sore ditelepon untuk segera mengganti posisi Ustadz kita, Ustadz Dr. Yusran Ansar hafizahullah ta'ala, yang semestinya membawakan ta'lim rutin ini. Tidak ada rotan, akar pun jadi, ya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Apa yang kita tidak bisa gapai secara keseluruhan, secara sempurna, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Nah, dalam urusan kebaikan itu kita harus berusaha, berjuang mendapatkannya meskipun sedikit. Ya, harus kita upayakan. Mengapa ma'asyiral muslimin? Karena kebaikan-kebaikan yang kita usahakan di dunia ini, mulai dari ilmu dan amal, ya, kenikmatannya abadi selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berkurang. Bahkan ilmu dan amal itu kelak nanti dia akan terus bertambah, ya. Utamanya ketika ia diajarkan, man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila lima ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ya, jadi kalau kita dapat sedikit dari kebaikan itu, entah ilmu atau amal, lalu kemudian ilmu itu kita ajarkan atau amal itu setelah kita kerjakan diteladani oleh orang lain, maka setelahnya kita akan terus mendapatkan pahala. Dan kenikmatan dari pahala itu akan terus bertambah. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu terus berkurang. Ya, dulu ya kami yang sudah beruban ini pernah di usia seperti antum. Ya, ini sudah mulai keriput ini tangan. Ini sudah mulai ada tanda-tanda ketuaan, ya kan, keriput nih. Ya, kita akan terus berkurang. Fasilitas yang pernah kita beli, motor kah dia, mobil kah dia, HP kah dia, pernah mengagumkan. Ya, tapi lama-lama membosankan. Ya. Dan pada akhirnya ada di antaranya yang sudah rusak, tidak bisa digunakan dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Kenikmatan dunia itu terus berkurang. Ya. Maka ma'asyiral muslimin,
Ketika kita melihat ada orang lain berusaha menyaingi kita dalam urusan-urusan kenikmatan dunia, maka jangan terlalu kecewa. Jangan terlalu bersedih hati. Berusahalah menyaingi ia pada sisi yang lain, yaitu sisi kenikmatan akhirat. Melalui apa? Melalui iman dan ilmu. Karena keduanya akan mengangkat derajat seseorang setinggi-tingginya. Ya. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, ya kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah qaulun bil lisan wa qaulun bil lisan, ucapan lisan, dan apa lagi? Ucapan dengan lisan, terus iman itu menurut Ahlus Sunnah apa itu? Ucapan dengan lisan, terus membenarkan dengan hati, terus dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman. Kalau hanya diucapkan, dia belum menjadi iman. Hanya diyakini dalam hati, belum lagi sampai dia diamalkan. Dan iman itu berdasarkan dengan amalan-amalan bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu akan senantiasa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan seseorang kepada Allah, semakin kuat ketaatan seseorang kepada Allah, maka semakin bertambahlah imannya. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dan iman itu akan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Semakin patuh seseorang kepada syaitan, maka semakin berkuranglah imannya. Ya, berdasarkan dengan amalan-amalan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan di antara orang-orang yang beramal, di antara orang-orang beriman yang beramal itu, ya, ada di antara mereka yang lebih ditinggikan lagi derajatnya. Siapa mereka? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu memiliki posisi yang istimewa dibandingkan orang-orang beriman yang beramal lainnya. Jadi dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus berusaha semaksimal mungkin memperoleh kebaikan akhirat meskipun sedikit. Jangan melewatkan waktu yang Allah karuniakan kepada kita, baik di siang maupun malam hari, kecuali kita berusaha melalui waktu tersebut untuk memperoleh kebaikan akhirat. Dan jika kita disaingi oleh orang-orang lain dalam memperoleh kebaikan-kebaikan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, maka jangan kecewa, jangan bersedih hati, dan jangan berputus asa. Kenikmatan dunia itu Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir. Adapun kenikmatan ukhrawiyah itu Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya belaka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ilmu yang kita pelajari ini, kita semestinya semakin patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab fungsi daripada ilmu itu adalah mengantarkan seseorang untuk semakin patuh dan taat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi daripada ilmu. Menjadikan seseorang semakin patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang kafir. Wa'dallahi haqq walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah itu benar, hanya saja kebanyakan manusia tidak mengetahui janji Allah itu. Kenapa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui, mengilmui yang zahir, yang nampak dari kehidupan dunia ini. Kalau komputer, kalau matematika, kalau ilmu-ilmu dunia yang lainnya luar biasa. Mereka pintar-pintar. Mereka cerdas-cerdas. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Hanya saja mereka dari ilmu akhirat lengah dan lalai. Jadi ma'asyiral muslimin, sekali lagi, ilmu ini semestinya dan seharusnya memotivasi seseorang untuk semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Jangan sampai tiba di suatu hari nanti dia berkata dalam penghujung surah Al-Fajr itu, ya laitani qaddamtu li hayati. Tiba di suatu hari dia mengatakan, dia berandai-andai, ya laitani, duhai seandainya, qaddamtu li hayati, aku melakukan sesuatu amalan-amalan untuk hidupku. Untuk hidup yang mana? Untuk hidup yang mana? Bukankah selama ini dia bekerja mulai sejak pagi hingga terbenam matahari, bahkan tembus pagi besoknya untuk kehidupan dunia, untuk hidup? Ya, bukan itu maksudnya. Ya. Mereka itu bukan bekerja untuk hidup, ya, yang dia dimaksudkan pada ayat ini. Yang dimaksudkan pada surah Al-Hijr itu adalah kehidupan akhirat. Mulai dari kehidupan alam barzakh dan kehidupan akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Adapun orang-orang beriman dengan ilmunya, maka mereka tidak lengah. Mereka senantiasa waspada untuk terus mempersiapkan bekal-bekal akhiratnya melalui ilmu dan amal yang selalu ia perjuangkan dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat terkait dengan permintaan orang-orang yang mengabaikan kehidupan dunianya untuk menikmati dunia ini. Dia abaikan kesempatan hidup di dunia ini sekedar untuk menikmati dunia. Puas dia dengan kenikmatan dunia. Begitu datang kematian, barulah dia menyadari. Dan di situ terekam permintaan mereka kepada Allah. Dan permintaan itu terus berlanjut hingga ketika mereka nanti berada di hadapan Allah. Berlanjut lagi hingga ketika mereka berada di depan neraka. Terus permintaan itu tidak henti-hentinya mereka ajukan kepada Allah, meskipun ketika mereka telah dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ketika mereka lagi disiksa, mereka minta lagi, dan permintaan itu tidak berhenti.
Subhanallah. Kira-kira apa permintaan mereka itu? Tapi sayang permintaan itu sudah terlambat. Permintaan apa? Hah? Kemana? Beribadah. Ya, permintaan beribadah. Di mana beribadah itu kan? Di dunia. Ya, jadi permintaan kembali ke dunia. Mari kita buka ayatnya. Terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke 99 dan 100. Ya. Ada di antara antum yang baca ayatnya. Mana imam kita tadi? Masya Allah. Mana imam kita? Fadal. Imam kita yang bacakan untuk kita ya. Karena Masya Allah luar biasa bacaannya. Barakallahu fiik. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ya, fadal. Ada pengeras suara kah? Di sini. Ada pengeras suara? Ya, ada ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ayo kita dengarkan apa permintaan orang-orang yang menyanyiakan kehidupan dunia ini atau menyanyiakan kesempatannya di dunia ini hanya untuk bersenang-senang saja. 99 dan 100, 2 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta hatta sehingga apabila jaa datang ahadahum kepada salah seorang di antara mereka al-mautu kematian datang. Apakah dia sudah mati? Belum, baru didatangi oleh kematian. Orang yang didatangi oleh kematian namanya sakaratul maut. Ya, mengalami proses kematian. Dia belum lagi mati, tapi dia sudah meyakini bahwa dia akan segera mati. Ya. Apa yang dia minta? Qala rabbirji'un, langsung minta kembali ke dunia. Langsung minta kembali ke dunia. Untuk apa? Ternyata untuk berbuat kesalehan. La'alli a'malu salihan, agar aku mengamalkan satu kesalehan. Satu kesalehan. Salihan bukan solihain, bukan solihat, banyak kesalehan. Satu aja kesalehan. Mengapa satu kesalehan? Karena satu kesalehan itu ya, dia lihat pahalanya banyak sekali. Dan dia merasa cukup dengan satu kesalehan yang pahalanya banyak sekali. Pahalanya sholat, sebaik apa dia pahalanya sholat? Sebaik apa kira-kira pahalanya sholat itu? Seistimewa apa dalam pandangan antum pahala daripada sholat itu? Sholat sunnah aja lah, sholat sunnah sebelum subuh. Oh, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi betapa banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan tai kuku dunia. Bukan seluruh dunia dan seluruh, tai kukunya dunia, ya kan? Berlomba-lomba mati-matian dia
dan tidak ada orang yang berlomba-lomba untuk memperebutkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu baru satu sholat sunnah. Sebaik itu dia. Kira-kira orang yang meremehkan selama ini ketika dia melihat, wih ternyata untuk satu sholat sunnah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, tentu dia akan mengatakan, wih cukup mie itu saya deh, cukup mie satu sholat sunnah aja, berikan aja kesempatan untuk itu, saya sudah mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apalagi sholat wajibnya. Kalau saja sholat sunnahnya sudah sebegitu istimewanya, jangan tanya tentang sholat wajibnya, dan jangan tanya tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Jika ia dipadukan semuanya, maka kebaikannya tak terhingga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang selama ini menyepelekan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena disibukkan oleh dunianya, permintaan pertama mereka itulah dia, la'alli a'malu salihan. Kenapa kesolehan yang dia minta? Oh, dahulu dia meninggalkan kesolehan itu. Fima taraktu. Ya, dia selalu meninggalkan kesolehan-kesolehan itu. Sebagaimana banyak kita saksikan ya di sekeliling kita, orang-orang yang meninggalkan kesolehan-kesolehan tersebut, enggak peduli karena mereka memandang enteng dan memandang remeh semuanya. Tetapi jawabannya tragis, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah alasan yang mereka ucapkan. Hanya sekedar alasan, padahal boleh jadi mereka sungguh-sungguh mengucapkannya, sungguh-sungguh meminta, tetapi kesungguhan mereka pada saat itu sudah dinyatakan sebagai alasan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh. Mereka sudah masuk ke alam barzakh, meninggalkan alam dunia. Kita berpindah pada 5 alam yang berbeda. Kita pernah berada di alam arwah. Surah apa itu? Surah Al-A'raf ayat 172 di. Nah, itu alam arwah itu. Ada yang bisa bacakan ayatnya? Surah Al-A'raf ayat 172. Kita pernah di sana. Di alam arwah. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil perjanjian dari anak keturunan Bani Adam. Di mana perjanjian itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana? Min zuhurihim, di punggung mereka, tulang sulbi. Kita dahulu pernah ada di sana. Lalu kita dikeluarkan melalui sarana cairan sperma, iya enggak? Setelah kita mengambil perjanjian la ilaha illallah, perjanjian itu kita ambil di sana. Dengan kalimat la ilaha illallah kita menjadi sangat kuat untuk menyeberangi, berpindah dari alam arwah ke alam rahim. Yang tidak memiliki kalimat la ilaha illallah mati semuanya. Dalam satu kali semprotan sperma, ya, ketika itu kita bersama dengan saudara-saudara kita, ya kan? Atau sendiri kita? Sendiri? Rame-rame kan? Berapa banyak? Berapa banyak menurut ilmu kedokteran? Miliaran ya atau jutaan? Allah Ta'ala alam. Antum cari sendirilah. Yang jelas kita tidak sendiri saat itu. Kita rame-rame nyebrang sama-sama, berpindah dari alam arwah menuju alam rahim. Rame-rame kita. Cuman ketika itu kita yang ambil kalimat la ilaha illallah. Makanya kita kuat.
Ya, kita kokoh untuk menyeberanginya sampai ke alam rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kalimat ini yang sangat kuat ini. Siapa yang ambil pasti dia kuat. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Apa itu surah Ibrahim ayat 27? Ada yang bisa baca? Fadhal ya. Fadhal barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Artinya? Allah menunjukkan iman orang-orang yang beriman dan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit. Al qaulus sabit, kalimat yang kokoh, kalimat yang teguh, kalimat yang kuat. Apa itu kalimat yang kuat? Kalau kita buka tafsir Al-Imam Al-Baghawi atau Al-Imam Ibnu Katsir, kita dapati bahwasanya para ulama kita mengatakan al-qaulus sabit huwa qaulu la ilaha illallah. Itulah kalimat yang kokoh dan kuat. Siapa yang mengambil kalimat itu dan menyimpannya di dalam hatinya, pasti dia kuat. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada manusia hari ini yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih tangguh, lebih tegar melebihi saudara-saudara kita di sana. Anak-anak kecil mereka itu masih saja teguh, kokoh dan kuat, tidak cengeng, tidak nangis, ya enggak? Ya, meskipun rumahnya sudah rata dengan tanah dan di balik reruntuhan itu ayah, ibu, saudara-saudaranya syahid. Mereka tetap kokoh dan kuat. Mengapa? Karena di dalam jiwa mereka terpatri secara kuat kalimat la ilaha illallah. Siapa yang pindah dari alam dunia menuju alam barzakh, dia tidak membawa kalimat la ilaha illallah, maka dia akan binasa dalam perjalanan panjang menuju alam akhirat. Binasa dia ke sana. Dan siapa yang melewati dunia ini tanpa la ilaha illallah, maka dia juga akan binasa. Dia akan sengsara. Karena keberuntungan dan kebahagiaan itu tidak selalu diukur dengan fasilitas dunia. Tidak selalu diukur dengan fasilitas dunia. Jangan antum anggap bahwa orang yang telah sempurna fasilitas dunianya, dia bahagia, dia tentram, dia tenang. Belum tentu. Di antara mereka banyak yang menderita luar biasa. Tetapi siapa yang mengambil kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya, tidak peduli apakah dia kere bin miskin, dia akan mendapatkan ketenangan. Pasti. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Kita buka dalam surah Al-Fath. Ayat keberapa itu ya? Ayat kedua kalau tidak salah ya. Kedua atau keempat? Tolong antum pastikan ya. Surah Al-Fath. Huwa alladhi anzala as-sakinata. Ayat keberapa itu? 4 ya? Ayat yang keempat. Huwallazi anzala as-sakinata. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah. As-sakinah itu dalam bahasa kita ada 5 kalimat yang mewakilinya. As-sakinah itu adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan. 5 dia. Itulah sakinah. Maka siapa yang di dalam rumah tangganya mendapatkan sakinah, dia akan tenang, dia akan tentram, dia akan bahagia, dia akan sejahtera, dan dia akan selamat. Kalau ada sakinah dalam rumah tangga itu. Allah memberikan sakinah itu di mana? Di mana Allah turunkan sakinah?
ternyata diturunkan di hati. Allah tidak turunkan pada mobil Mercy, ya kan? Orang berlomba-lomba membeli mobil Mercy untuk mendapatkan sakinah. Ternyata Allah tidak turunkan pada rumah mewah. Orang berlomba-lomba membangun rumah mewah untuk mendapatkan sakinah. Tapi setelah benar-benar mewah rumahnya, nggak ketemu-ketemu sakinah. Ya, dia lebih banyak di warkop daripada di rumahnya. Ya. Dan Allah tidak turunkan pada fasilitas dunia. Allah turunkan fi qulub, dalam hati. Tapi tidak semua hati. Allah hanya turunkan ke dalam hati orang-orang beriman. Apa fungsinya? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambahkan keimanan mereka, ya, di atas keimanan yang telah ada sebelumnya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali ya, bahwasanya siapa saja di dunia ini ya yang mengambil kalimat la ilaha illallah lalu kemudian menjalankan secara sungguh-sungguh konsekuensinya, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjadi hamba yang sangat amat kuat, kokoh, tegar untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya ke alam barzakh dan alam akhirat. Lalu selanjutnya ma'asyiral muslimin, perhatikan lagi nih permintaannya orang-orang yang mengabaikan kesempatan hidupnya di dunia ini, mencampakkan kalimat la ilaha illallah, enggak peduli dengan konsekuensinya, ketika ia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta lagi kesempatan itu. Itu dalam surah As-Sajdah. Ayat keberapa itu? Ayat ke-12. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Seandainya engkau melihat orang-orang yang banyak melakukan dosa ketika di dunia ini, mereka menundukkan wajah mereka atau kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah lihat, sekarang kami sudah dengar, kami sudah lihat janjimu ya Allah. Di mana janji-janji itu dahulu kami sepelekan, janji-janji itu dahulu kami tidak yakini, sekarang kami sudah lihat. Wa sami'na, dan kami sudah dengarkan. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami balik ya Allah ke dunia. Keyakinan Anda terlambat. Keyakinan Anda semestinya sudah difungsikan ketika masih hidup di dunia. Di akhirat itu tempat kita menerima hasil dari aplikasi dari keyakinan kita. Itu di akhirat. Di alam barzakh tempat menuai hasilnya. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Terlambat mas, ya, keyakinannya. Ya. Di sini Anda harus mengokohkan dan menguatkan keyakinan. Di sini tempat Anda membina keyakinan itu dan mengaplikasikannya. Kalau di alam setelahnya terlambat. Jadi ma'asyiral muslimin, permintaan itu ternyata terulang. Dan terulang lagi permintaannya ketika mereka sudah berada di hadapan neraka. Ya. Dihadapkan kepada neraka. Di hadapan neraka itu mereka minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sama. Antum buka surah Al-An'am ayat 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nari yaqulu ya laitana nuraddu fala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kamu melihat ya, mereka idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka diberdirikan di hadapan neraka. Apa yang mereka katakan di situ? Faqalu, maka mereka pun berkata, ya laitana, duhai seandainya, nuraddu,
kami dikembalikan ke dunia. Fala nukadziba bi ayati rabbina, maka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat ya Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi bahagian dari orang-orang yang beriman. Tinggallah ya, harapan yang tidak kunjung mendapatkan kesempatan. Harapan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan lagi untuk mereka kesempatan. Tapi meskipun demikian, ma'asyiral muslimin, mereka tidak berhenti memintanya. Di hadapan Allah mereka minta, di hadapan neraka mereka minta, di dalam neraka ketika dimasukkan mereka minta lagi. Ya. Kita buka ya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 107 dan 108. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang permintaan mereka. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Nah, di dalam neraka mereka minta lagi. Bahkan ketika azab itu sudah mendera mereka, tenggelam dalam aneka macam siksa, di tengah-tengah siksaan itu mereka berteriak sekeras-kerasnya, ya, menjerit sekuat-kuatnya, dan jeritan mereka itu adalah permintaan yang tadi. Apa yang mereka teriakkan sekuat-kuatnya? Antum baca surah Fatir ayat 37. Ya. Kalau tadi itu santai-santai aja dia barangkali minta ya, karena baru masuk neraka kan. Tapi ini sudah teriak mereka, sudah menjerit. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lizzalimin min nasir. Wahum, dan mereka, yastarikhun, menjerit, berteriak, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami mengamalkan suatu kesalehan bukan yang dahulu kami selalu lakukan. Apa yang dulu mereka selalu lakukan? Kejahatan, kemaksiatan. Pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat. Kemarin maksiat, hari ini maksiat, besok maksiat. Tahun lalu maksiat, tahun ini juga maksiat. Kalau hidup tahun depan juga maksiat. Maksiat sambung menyambung, silih berganti, tambal sulam maksiatnya. Wal'iyadzubillah. Ada enggak orang-orang seperti itu? Ada ya? Auzubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Mereka itu cikal bakalnya tuh disebutkan dalam surah Maryam ayat 59. Itulah cikal bakalnya mereka dulu. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah generasi pengganti, mereka-mereka yang ciri-cirinya adha'us salat, mengabaikan dan menelantarkan salat. Kalau antum lihat ada teman-temannya antum tipe-tipenya seperti ini, salat duhur dia abaikan, salat asar dia tidak pedulikan, salat maghrib dia tinggalkan, salat isya dia remehkan, apalagi salat subuh. Maka sampaikanlah ayat ini kepadanya. Surah Maryam ayat 59. Kak, baca ayat ini, semoga engkau tidak termasuk bagian darinya.
Sekarang panggil kakak ya. Yang tua, yang lebih muda juga kak. Semuanya serba kakak. Sampaikan kepadanya, jangan engkau menjadi generasi seperti ini. Karena orang-orang yang menelantarkan sholat pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Tambal sulam itu maksiat yang dia lakukan dalam kehidupannya. Orang yang seperti ini kalau ia tidak segera bertaubat kepada Allah, dijumpai oleh kematian, maka susul menyusul itu permintaannya sampai di dalam neraka. Teriak menjerit dia, yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jawabannya apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar? Belumkah kami telah memberikan kepadamu usia di mana dalam rentang usia itu seseorang bisa berfikir dan merenung. 60 tahun apa aja yang kau pikirkan? 50 tahun hidup di dunia apa aja yang kau pikirkan? Oh, ternyata yang dia pikirkan cuman duit. Nah, kalau tidak pikir duit, uang. Kalau tidak pikir uang, dolar. Sama Ji. Itu aja terus yang dia pikirkan. Duit. Ya. Auzubillah. Sehingga sia-sialah semua rentang usia yang panjang itu. Waja'akumun nazir. Yang kedua, bukankah telah datang kepadamu peringatan? Para nabi sudah datang, pewaris para nabi juga sudah datang mengingatkan engkau tentang tujuan kehidupan ini. Tapi semua peringatan itu engkau abaikan. Dan ada peringatan yang insya Allah kalau usia kita sampai 50 tahun dia akan datang. Apa namanya itu? Ini dia nih. Dulu saya tidak ada ini. Setelah saya bercermin, ada nih. Nah, Pak Usman tuh dulu waktu saya masih di sini di Humas, masih hitam semuanya. Sekarang putih semuanya nih. Sudah putih semuanya. Itu adalah peringatan itu. Dikatakan ma min syaibatin illa taqulu li ukhtiha laqad dana al-maut. Tidak ada satu uban yang tumbuh kecuali dia mengatakan kepada saudarinya di sampingnya, sudah dekat kematian, siap-siap kau nah. Berarti yang banyak ubannya itu sudah ribut itu. Ribut berita kematiannya. Maka semestinya dia sudah siap-siap sekali. Untuk menghadapi itu dengan amal-amal, dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Baik. Selanjutnya ma'asyarul muslimin, ketika mereka menjerit, berteriak dan tidak mendapatkan jawaban apa-apa, ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha sendiri. Kita tidak dikasih keluar, kita berusaha keluar. Maka mereka yang di dalam neraka itu tiap saat berusaha keluar, tapi selalu dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita usaha mereka untuk keluar dalam surah Al-Hajj ayat 22 dan dalam surah As-Sajdah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap kali mereka berusaha untuk keluar karena beratnya siksaan yang mereka hadapi, mereka dimasukkan kembali atau dikembalikan ke dalam lagi. U'idu fiha, dan dikatakan kepadanya, rasakanlah azab yang membakar ini. Demikian pula dalam surah As-Sajdah ayat berapa tadi itu? Ayat 20 ya. Allah berfirman, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, pelaku dosa, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam. Dan dikatakan kepadanya, zuqu adzaban nar, rasakanlah
adab neraka ini yang dahulu kalian dustakan. Karena mereka selalu dikembalikan, sekali dikembalikan, ada permintaan mereka. Apa permintaan mereka? Tidak apa-apa diazab, tapi ya, akhirilah azab ini dengan kematian. Ya, tidak apa-apalah disiksa, tapi sampai mati. Adakah kematian? Tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi kematian? Kenapa tidak ada kematian lagi? Bukan, karena kematian sudah dibunuh sama Allah. Kematian sudah dibunuh. Jadi kematian nanti dalam hadis Rasulullah kan, kematian itu akan didatangkan dan diletakkan di suatu tempat antara surga dan neraka. Bagaimana bentuk kematian itu? Dia seperti domba. Ya. Dia nanti wujudnya seperti domba. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga ketika mereka sudah berada pada tempatnya masing-masing. Ya ahlan nar. Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka menoleh, melongok dan melihat. Ata'rifuna hadza? Lalu dikatakan kepada mereka, kalian kenali enggak ini? Kalian tahu enggak ini? Mereka mengatakan, "Na'am, huwal maut." Ya, itu adalah kematian. Saat ini kita tidak mengenali kematian. Dia pernah mendatangi teman kita, keluarga kita dan seterusnya. Kita hadir di sampingnya, tapi kita tidak lihat dia yang datang. Tapi nanti di suatu tempat di sana kita akan menyaksikannya. Demikian pula penduduk neraka, ya, dipanggil oleh Allah sehingga mereka yashra'ibuna wa yanzurun, dan mereka kenal ini adalah kematian. Lalu Allah perintahkan untuk menyembelih kematian. Disembelihlah kematian di tempat itu. Maka matilah mati. Berakhirlah, ya, kehidupan makhluk yang bernama mati itu. Kan makhluk juga dia kan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhirlah, ya, kehidupannya di situ. Ya, untuk mematikan orang-orang yang hidup. Maka dikatakan kepada penduduk surga, khuludun bila maut. Ini adalah keabadian yang tanpa kematian. Oh, mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka akan menikmati kenikmatan surga tanpa batas kematian. Dan dikatakan kepada ahli neraka, khuludun bila maut. Kekekalan yang tidak ada kematiannya. Mereka semakin tersiksa dan menderita karena mereka akan mengalami siksaan itu tanpa batas kematian. Wal'iyadzubillah. Maka mereka minta, ya, dalam surah Az-Zukhruf ayat 77-78. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan kepada Malik, ya, malaikat Malik penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Apa jawabannya? Innakum makisun, kalian akan tetap selama-lamanya di dalam neraka ini. Wal'iyadzubillah. Lalu ma'asyiral muslimin, setelah mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengakhiri siksaan itu dengan kematian, apa yang dikatakan kepada mereka? Siksaan itu akan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali gosong kulitnya, terkelupas kulit mereka, diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru. Allah tidak mengatakan daging, Allah tidak mengatakan tulang, tapi kulit. Mengapa kulit? Karena di kulitlah saraf-saraf perasa, bukan di daging. Jadi mereka akan terus merasakan perihnya. Kan lebih dulu gosong kulit kan, baru daging, baru tulang, ya kan? Sebelum hancur
tulangnya digantikan kulit baru, supaya tetap dia rasakan perihnya, tetap dia rasakan sakitnya. Wal'iyadzubillah. Setiap kali kulitnya gosong diganti kulit yang baru. Tidak putus-putus penderitaan mereka akibat azab dan siksa. Lalu karena mereka ini sudah tidak mendapatkan lagi ini kesempatan ini, terus disiksa dan perihnya sambung menyambung, apa yang mereka minta? Mereka ternyata minta liburan sehari dari azab. Sudah tidak ada kesempatan keluar, tidak ada kesempatan lagi untuk sama mati akibat daripada siksa, penderitaan sambung menyambung, maka mereka minta liburan sama Allah Subhanahu wa taala. Adakah kira-kira liburan? Auzubillah. Di dalam surah Ghafir ayat 49 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabarkan tentang permintaan mereka. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Berkatalah penduduk neraka kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Kenapa bukan mereka yang berdoa? Mereka sudah yakin doa kami tidak diterima lagi. Ini kami sudah minta-minta ini sebelumnya, ini tidak pernah. Maka malaikat disuruh berdoa. Ya. Ud'u rabbakum. Apa permintaannya? Yukhaffif anna yawman minal adab. Agar diringankan, tidak dihilangkan. Diringankan aja untuk kami adab ini sehari. Minta diringankan. Tapi permintaan mereka itu tidak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keringanan sama sekali. Azab sambung menyambung, penderitaan susul menyusul, tidak ada putusnya. Apakah mereka berhenti meminta? Ternyata tidak berhenti meminta. Apalagi yang mereka minta? Kalau memang azab ini tidak ada ringan-ringannya sama sekali, maka mereka minta apa? Mereka minta minumlah. Ya, mereka minta makan, tapi jangan dari makanan neraka. Makanan neraka menyiksa. Ya, biarlah tersiksa. Yang penting makanannya dan minumannya tidak menyiksa. Dari mana minuman yang mereka minta? Dari dalam surga. Ya, minta sama teman-teman yang masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu dalam surah Al-A'raf ayat 50 dan 51. Allah berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Penduduk surga, penduduk neraka memanggil penduduk surga, an afidu alaina minal ma', berikanlah kepada kami sedikit air. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah rezekikan kepada kalian, makanan ke atau camilan lah, ya, minta camilan dia. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Seluruh penduduk surga mengatakan Allah telah mengharamkan hal ini kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah rentetan permintaan mereka ini yang tidak berhenti-hentinya minta kepada Allah. Ya, tapi semua permintaan itu tidak mendapatkan jawaban kecuali siksa belaka. Ini akibat daripada melalaikan kehidupan dunia ini. Hanya menikmati kehidupan dunia ini begitu saja. Tidak mau belajar, tidak mau beramal. Betapa banyak saudara-saudara kita, hadahumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan semoga Allah menambahkan hidayah itu kepada kita. Pergunakan kesempatan ini. Sangat singkat, sebentar saja. Untuk bersungguh-sungguh dengan ilmu ini dan amal ini. Sebab setelahnya
Tidak ada lagi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun. Seandainya kesempatan itu ada, tentu yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para mujahidin. Tidak ada, kata Rasulullah, penduduk surga yang pengen kembali ke dunia, meskipun diberikan seluruh kenikmatan dunia kepadanya, tidak ada yang mau kembali kecuali orang yang mati syahid. Adapun orang yang mati syahid, maka mereka meminta kesempatan untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk mati syahid 10 kali lagi. Mengapa? Karena yang satu kali itu terlalu nikmat, ya. Yang satu kali yang telah mereka rasakan itu terlalu nikmat, maka mereka ingin merasakan kenikmatan mati syahid itu di dunia sebanyak 10 kali lagi. Tapi kesempatan itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang tetap sungguh-sungguh berjuang dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan jihadnya di dunia ini, dan tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan dan apa yang dapat kita pelajari, semoga memberikan kesan yang positif di hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan hidayah untuk mengamalkannya. Kita tutup dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.